Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sarapin Tekno. Jadi guys, sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan suaranya agak sedikit bindeng, karena di video kali ini saya lagi kurang fit ya guys ya. Tepatnya saya lagi batuk dan pilek. Jadi maaf banget kalau misalkan suaranya agak sedikit bindeng, dan pastiin teman-teman juga jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya guys ya. Karena belakangan ini lagi musim banget penyakit pilek dan batuk ya guys ya. So, jadi sesuai janji saya bakal coba ngebahas masalah MIUI 12.5. Karena ini adalah MIUI yang ditunggu-tunggu ya guys ya. Dan HP Redmi Note 10S ini udah di posisi MIUI 12.5. Sejak pertama beli HP ini udah kebagian 12.5. Langsung pas waktu buka dus langsung 12.5 untuk versi MIUI-nya. Dan banyak banget perubahan yang ada di MIUI 12.5 ini. Jadi seperti apa MIUI 12.5 ini kita bakal coba review ya guys ya. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi HP yang udah 12.5 adalah Redmi Note 10S ya guys ya. Di sini sebelumnya saya kasih tahu dulu kemungkinan besar HP-HP lain seperti Redmi Note 10, Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9T ataupun Poco M3 HP kelas entry level lainnya bakalan kebagian 12.5 sama seperti Redmi Note 10S ini. Dan untuk masalah fitur-fiturnya bakalan sama persis ya guys ya. Karena HP ini jatuhnya di kelas mid-range, pastinya untuk masalah fitur sama ya dengan apa yang nantinya bakalan ada di HP kelas entry level lainnya. Jadi teman-teman tenang aja dan nggak usah khawatir ya guys ya. Oke, untuk size-nya sendiri di sini saya belum pasti untuk 12.5 berapa untuk ukuran filenya, tapi yang pasti kemungkinan nggak terlalu besar banget ya guys ya. Nah, terus juga di sini apa aja perbedaan yang ada di MIUI 12.5 ini. Jadi banyak banget nih untuk masalah perbedaan yang ada di MIUI 12.5 ini. Yang pertama adalah masalah booting. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat ya, icon bootingnya itu beda daripada versi sebelumnya. Di sini cuman logo MIUI dan nggak ada animasi lain. Dan ini terlihat seperti lebih simple ya guys ya. Terus juga yang kedua adalah animasi membuka aplikasi dan menutup aplikasi. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, untuk membuka aplikasi terus juga menutup aplikasi, di sini untuk wallpapernya agak sedikit ngezoom. Ya, ini yang menurut saya keren banget dan cukup unik ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita buka aplikasi dan tutup aplikasi, wallpapernya agak sedikit ngezoom, dan ini support di semua wallpaper. Alhasil ini perbedaan yang cukup menarik banget yang ada di MIUI 12.5 ini. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu adalah masalah icon volumenya. Nih, kalau misalnya kalian lihat ya, untuk icon volumenya di sini beda ya guys ya daripada seri sebelumnya. Kalau di versi 12.5 ini untuk icon volumenya lebih kelihatan fresh dan lebih kelihatan minimalis. Jadi menurut saya ini keren banget untuk icon volume yang baru ini. Lalu selanjutnya ada tampilan ngeblur pada pusat kontrol. Iya, ini dia MIUI 12.5 yang dimana fitur ini balik lagi ya guys ya. Dan semoga fitur ini diterapin di HP-HP lainnya. Contohnya di Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 9T dan Poco M3. Jadi HP kelas entry level kebagian pusat kontrol yang ngeblur kayak gini. Ini membuat kesan mewah ya dari setiap smartphone. Kalau misalkan agak ngeblur gini, jadi nggak polosan abu-abu gitu. Kalau misalkan polosan abu-abu gitu kan jelek ya guys ya. Dan di 12.5 ini keren banget. Kalian bisa perbandingin aja dari Redmi Note 10 dan Redmi Note 10S. Lalu selanjutnya pusat kontrol yang baru dan pusat kontrol yang lama akhirnya kembali. Nah, di versi ini ya guys ya 12.5 akhirnya dua pusat kontrol ini kembali nih. Pusat kontrol yang lama dan pusat kontrol yang baru. Jadi kalian bisa pakai kedua pusat kontrol tersebut. Pengen pilih yang baru atau yang lama. Dan ini berlaku banget untuk user Redmi Note 9 karena belakangan ini banyak banget yang ngeluh katanya pusat kontrolnya hilang. Dan tenang aja, di 12.5 bakalan ada fitur pusat kontrol yang baru ataupun pusat kontrol yang lama. Lalu selanjutnya adalah garis navigasi seperti iOS. Ya, walaupun fitur ini nggak berguna banget, tapi fitur ini cukup menambah nilai plus untuk tampilan pada smartphone ya guys ya. Dan yang terakhir adalah fitur-fitur seperti jendela mengambang, split layar. Di sini gampang banget difungsikan ya guys ya. Sebelumnya emang di versi terdahulunya si MIUI 12 ini agak sedikit menyebalkan ya guys ya.
ya. Yang dimana fitur-fitur seperti jendela mengambang, split layar ini dipersulit. Tapi di 12.5 Disney disimpelin lagi guys ya. Jadi itu aja untuk masalah perbedaan yang ada di MIUI 12.5. Untuk selebihnya masih sama aja guys ya. Dari mulai setting, terus juga aplikasi file manager, game turbo pun juga masih sama. Di sini belum ada voice changer ya guys ya, yang dimana kita nggak bisa mengganti suara kita seperti suara samaran. Jadinya ya udah, fitur ini belum ada di game turbo di 12.5 untuk device Redmi Note 10s, dan kemungkinan di HP-HP kelas entry level lainnya juga belum ada ya guys ya. Dan untuk selebihnya juga masih sama aja. Cuman itu aja untuk masalah perbedaan yang ada di MIUI 12.5. Tapi kalau misalnya kalian nemuin perbedaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Oh ya, tapi di sini ada satu fitur yang cukup menarik nih, yaitu fitur mode anti kedip. Di sini fiturnya agak cukup bingung ya, tapi pada dasarnya fitur ini cukup membantu banget nih, terutama di HP Redmi Note 10 yang menggunakan layar bertipe AMOLED. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, perbedaannya antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10s di sini beda ya. Di Redmi Note 10s kita mengaktifkan fitur tersebut, dan hasil layarnya di sini nggak kedip-kedip. Tapi di Redmi Note 10 di sini layarnya kedip-kedip ya guys ya. Yang dimana ini cuma pantulan dari kamera aja guys ya, tapi untuk masalah penglihatan dari mata kita itu layarnya nggak kedip. Dan kemungkinan fitur ini bakalan ada ya guys ya di versi MIUI 12.5, entah mau layar bertipe IPS ataupun layar bertipe AMOLED. Semuanya kemungkinan bakalan kebagian fitur tersebut. Lalu untuk selebihnya mungkin yang diperbarui adalah dari segi performa ya guys ya. Tapi di sini jujur saya menggunakan Redmi Note 10s ini, terutama di MIUI 12.5 jarang banget terjadi bug ya, terutama sih itu. Tapi di sini saya agak sedikit notice untuk masalah penggunaan RAM-nya. Di sini untuk penggunaan RAM-nya masih cukup boros, padahal Xiaomi sempat ngeklaim ya bakalan lebih optimal untuk masalah penggunaan RAM-nya. Tapi di sini kalau misalnya kalian lihat untuk masalah penggunaan RAM-nya udah kepake hampir 50%. Jadinya untuk masalah penggunaan RAM cukup lumayan boros di MIUI 12.5 ini. Lalu dari segi baterai untuk MIUI 12.5 ini saya belum bisa ngeklaim baterainya boros ataupun irit ya guys ya. Mungkin di next video ataupun di pas waktu reviewnya kita bakal coba bahas baterainya Redmi Note 10s ini, terutama di MIUI 12.5 ini. Apakah boros? Nantinya kita bakal coba bahas ya. Terutama di sini saya masih tester si Redmi Note 10s ini. Jadi pastiin teman-teman pantauin channel Sarapin Tekno untuk masalah perkembangannya si Redmi Note 10s ini. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kalau menurut saya pribadi ya, MIUI 12.5 ini cukup oke banget ya guys ya, terutama dari segi penampilan. Di sini penampilannya cukup oke dan kelihatan fresh banget. Bahkan fitur-fitur yang saya sukai di sini kembali semua. Contohnya di sini pusat kontrol yang ngeblur, habis itu pusat kontrol yang baru, navigasi seperti iOS, terus juga penggunaan fitur-fitur seperti jendela mengambang, split layar di sini kembali semua seperti normal. Jadi hasil MIUI 12.5 ini sangatlah oke banget, dan ini adalah hal yang dinanti-nanti. Kita doain aja semoga MIUI 12.5 bakalan cepat keluar ya guys ya di HP kelas entry level. Oke guys, mungkin cukup sekian aja untuk pembahasan MIUI 12.5 ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesenangan video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Oke. MIUI 12.5. Menarik.